Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Jika pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan, maka sekarang kita akan belajar tentang sifat operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung perkalian. Yang pertama, itu ada sifat komutatif atau dikenal dengan pertukaran. Rumusnya adalah A kali B sama dengan B kali A. Ingat, ditukar. A kali B sama dengan B kali A. Yang tadinya ada di depan jadi di belakang, dan yang tadinya di belakang jadi di depan. Ini namanya sifat pertukaran atau komutatif. Jadi dia ditukar, saya ulangi lagi, sifat komutatif atau pertukaran itu ditukar. Yang tadinya di depan jadi di belakang, yang tadinya di belakang jadi di depan. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama itu ada 3 kali 15, maka hasilnya adalah 15 kali 3. Ini adalah sifat komutatif. Apakah hasilnya sama? Kita buktikan. 3 kali 15 hasilnya adalah 45. 15 kali 3, 45 juga. Hasilnya sama. Maka sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian itu terpenuhi. Kita lanjut sifat yang kedua, itu ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Rumusnya itu adalah dalam kurung A kali B tutup kurung kali C. Sama dengan A kali dalam kurung B kali C tutup kurung. Pada pengelompokan ini, yang jadi ciri khas adalah tanda kurungnya ini. Yang tadinya tanda kurungnya ada di depan berubah jadi di belakang. Atau bisa juga dibalik. Yang tadinya di belakang berubah jadi di depan. Ingat, ini namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Agar lebih mudah kita memahaminya, kita langsung ke contoh soal. 3 kali 4 ini dalam kurung kali 6. Maka sifat asosiatifnya adalah 3 kali dalam kurung 4 kali 6. Maka di sini bisa kita lihat kurung yang tadinya ada di depan berubah jadi di belakang. Nah, sekarang kita buktikan apakah sifat asosiatif atau pengelompokan ini terpenuhi dalam sifat pada perkalian. Kita buktikan. Kita kerjakan terlebih dahulu yaitu yang ada di dalam kurung. Maka 3 kali 4 hasilnya adalah 12 kali 6. Sama dengan 3 kali 4 kali 6, 24. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita kalikan. 12 kali 6 hasilnya adalah 72. 3 kali 24 hasilnya juga 72. Karena keduanya hasilnya sama antara ruas kiri dengan ruas kanan, maka sifat asosiatif atau pengelompokan pada perkalian terpenuhi. Tadi udah ada ya sifat pada perkalian. Yang pertama tadi ada komutatif atau pertukaran, yang kedua ada asosiatif atau pengelompokan. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu adalah sifat distributif atau dikenal dengan sifat penyebaran. Nah, pada di sini rumusnya adalah A kali B ditambah C. A kali B ditambah C. B tambah C ini adalah dalam kurung. Maka penyebarannya adalah A kali B. A kali B ini dalam kurung ditambah dalam kurung A kali C. Tutup kurung. Ingat, yang tadinya tambahnya ini ada di dalam kurung seperti ini, menjadi di luar kurung sendiri. Berarti dia menyebar A kali B ditambah A kali C. A kali B ditambah A kali C. Agar lebih mudah, kita langsung ke contoh soal. 15 kali 3 ditambah 2 sama dengan 15 kali 3 tambah 2.
Maka 15 kali 3 ini dalam kurung tambah, buka kurung lagi, 15 kali 2. Sama ya, ruas kiri sama ruas kanan. Sekarang kita buktikan apakah terpenuhi sifat distributifnya. Sekarang, ingat kalau yang di sini kita operasikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Maka 15 kali 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Maka 15 kali 5. Tambah 15 kali 3 hasilnya 45. Ditambah 15 kali 2 hasilnya 30. Nah, kalau sudah di dalam kurungnya semuanya sudah kita kerjakan, maka sekarang kita operasikan ini. 15 kali 5 hasilnya 75. 45 tambah 30 hasilnya juga 75. Maka sifat distributifnya terpenuhi. Maka dari itu, kita simpulkan bahwasanya sifat operasi hitung pada perkalian itu ada sifat komutatif, pertukaran, dan juga sifat asosiatif, pengelompokan, dan juga sifat distributif atau penyebaran. Sekarang kita lanjut, selanjutnya yaitu adalah sifat operasi hitung pembagian. Nah, pada sifat operasi pembagian ini, tidak berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan juga distributif. Jadi pada pembagian tidak punya sifat sama sekali. Jadi pada pembagian itu tetap. Jika 30 dibagi 3, ya 30 bagi 3, hasilnya berapa? Bukan 3 dibagi 30, atau dan seterusnya. Jadi kalau 30 dibagi 3, ya hasilnya adalah 10, ya tetap seperti itu. 45 bagi 5, ya hasilnya 9. Jadi tetap. Pembagian tidak punya sifat. Untuk membuktikannya, kita buktikan. Yang pertama, pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Contohnya, 6 dibagi 3, itu tidak sama dengan 3 dibagi 6. Kenapa? Karena 6 dibagi 3, itu hasilnya adalah 2. Sedangkan 3 dibagi 6, itu hasilnya adalah setengah. 2 apakah sama dengan setengah? Tidak. Maka sifat komutatif ini tidak berlaku di pembagian. Lanjut, pembagian juga tidak berlaku pada sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Hal ini kita buktikan, misalkan ada contoh soal 12 ini dalam kurung 12 dibagi 6 dibagi 2. Ini tidak sama dengan 12 dibagi dalam kurung 6 bagi 2. Kenapa kok tidak sama? Kita buktikan. Nah, di sini hasilnya harus kita operasikan yang dalam kurung terlebih dahulu. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Maka di sini tulis 2 bagi 2. 12 dibagi 6 bagi 2 hasilnya 3. Maka ini 12 bagi 3. Nah, sekarang jika kita sudah dapat ini, 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. 12 bagi 3, hasilnya adalah 4. 1 apakah sama dengan 4? 4 apakah sama dengan 1? Tidak. Karena tidak sama, maka sifat asosiatif tidak berlaku pada pembagian. Yang ketiga, pembagian juga tidak berlaku sifat distributif atau penyebaran. Kita buktikan, di sini ada contoh, misalkan 12 dibagi dalam kurung 4 ditambah 2. Itu tidak sama ya dengan 12 dibagi 4 ditambah 12 bagi 2. Ingat penyebarannya tadi ya. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Maka 12 dibagi 4 tambah 2 hasilnya adalah 6. 12 bagi 6. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 2, 6. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. 3 tambah 6 hasilnya 9. Maka di sini pembagian tidak berlaku sifat distributif. Oke, selesai. Itu tadi adalah materi kita tentang sifat operasi hitung pada perkalian dan juga pembagian. Jadi, pada perkalian itu berlaku sifat
komutatif, asosiatif, dan juga distributif. Sedangkan pembagian tidak memiliki sifat sama sekali. Jadi dia tidak punya sifat komutatif, sifat asosiatif, maupun sifat distributif. Oke, jika itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.